Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang sudah siap untuk bergabung dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita dan selalu diberkati Tuhan. Selamat datang di ibadah online GPDI Maranatha Malang pada tanggal 19 Juni 2022 ini. Kami senang sekali, kami berbahagia bisa menyambut Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung dalam channel YouTube kami GPDI Maranatha Malang. Pada pagi hari ini sebelum kita mengikuti ibadah online yang ada, mari sama-sama kita menyiapkan setiap kehidupan kita, hati kita, untuk kita bersatu dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan ada sesuatu yang luar biasa, sanggup Tuhan nyatakan buat setiap kehidupan kita. Mari kita nikmati ibadah pada pagi hari ini, kita mengalami kuasa dan lawatan Tuhan lebih lagi. Mari mendekat kepada Tuhan, kita alami kuasa Tuhan, jamahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari datang dengan hati yang rindu, hati yang haus. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau juga terima berkat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa akan memberkati setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis Bapak Ibu Saudara untuk nanti digunakan mengikuti penyampaian firman Tuhan yang ada. Mari bagi kita semua yang sudah siap untuk mengikuti ibadah online, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kalau kami boleh kembali ada dalam ibadah online yang ada bersama-sama ya Bapak. Kiranya Tuhan melalui ibadah online ini ya Bapak, yang dapat kami ikuti pagi hari ini, Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan. Tuhan menolong setiap jalannya ibadah online pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan yang ada, mengurapi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi tangan kananmu Tuhan untuk bisa membawa hadirat Tuhan itu nyata di tengah-tengah setiap kami pada pagi hari ini ya Bapak. Berkati setiap kami Tuhan yang sudah siap mengikuti ibadah online ya Bapak, kiranya hadirat Tuhan boleh nyata atas kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami siap mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat untuk kami sambut Engkau dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Wow, happy Sunday. Selamat datang di hadirat Tuhan. Mari kita semua memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Saya ajak yang di rumah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siap memuji Tuhan. Beri yang terbaik, persembahkan yang terbaik. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari tepuk tangan. Satu pujian. Allah kita ajaib. Haleluya. Ya, tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Engkau menyertaku. Amin. Ya. Segenap jiwa dan pengharapan
Kita menyembah Yesus, kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Kehebatannya, kebesarannya, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita lebih dalam menyembah, masuk ke hadirat Tuhan. Amin. Ya. Kami sembah Kau Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami akui Engkau. Haleluya, mari sama-sama. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Biarlah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Tuhan bersama, ada kuasa selamanya.
firman yang menolong, firman yang memulihkan, yang menyembuhkan dan membaharui. Hati kami siap mendengar firman-Mu. Kami rindu firman-Mu. Kami mau diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul tentang ujian. Nah, ya, setelah hari Pantekosta, kita rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan heran kalau Tuhan juga akan menguji kehidupan kita. Sebab semua orang itu pasti akan mengalami ujian. Siapapun itu. Baik kami sebagai hamba-hamba Tuhan, para pendeta, demikian juga seluruh jemaat akan menghadapi ujian itu. Ya, coba kita perhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi sejak dulu, sejak manusia pertama, yaitu Adam, manusia itu juga harus diuji. Sudah diuji. Ya. Jadi yang pertama ini Adam sebagai manusia pertama, itu juga diuji, saudara. Mengapa harus diuji? Sebab kalau manusia itu tanpa ujian, tanpa diuji, manusia itu tidak akan bisa bertumbuh menjadi matang. Jadi ujian itu adalah untuk mematangkan kehidupan kita ini. Manusia yang teruji. Jadi itulah sebabnya mengapa Adam itu diuji. Supaya menjadi manusia yang matang. Tapi hasilnya apa, saudara? Adam ini gagal. Adam ini jatuh. Tidak tahan dalam ujian itu. Sedangkan Allah ingin Adam itu menjadi manusia yang matang, yang sempurna seperti yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi tidak tahan dalam ujian, gagal dalam ujian. Kemudian ada lagi yang namanya Ayub, yang kedua Ayub. Wah, saudara, Ayub apakah diuji? Wah, kalau Ayub itu sangat terkenal. Ya, Ayub ini juga diuji. Demikian juga ada yang namanya Abraham. Wah, Bapak Abraham, saudara tentunya sudah kenal semua. Apakah diuji? Diuji juga. Pokoknya semua manusia itu selalu diuji oleh Tuhan. Sebab tanpa ujian manusia itu tidak bisa bertumbuh menjadi matang. Jadi harus ada ujian. Nah, sekarang kita akan melihat Ayub saja, ya. Dari nama-nama yang kita pelajari ini kita melihat bagaimana Ayub itu diuji. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, Ayub ini malah diujinya sangat parah, ya, sangat parah, sangat berat. Kenapa? Diujinya itu dengan diizinkan oleh Tuhan agar iblis yang menguji Ayub. Wah, ini kan berat sekali ini, ya. Coba kita baca dalam Ayub pasal 1 ayatnya yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ayub pasal 1 ayat 12, maaf ya, ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Wah, cepat sekali ya, semangat sekali ini iblis ini ya. Ketika diizinkan oleh Tuhan untuk menguji Ayub. Wah, cepat sekali. Ingat ayat 12 ini, iblis yang diizinkan untuk menguji.
Dan iblis juga yang segera pergi mendapatkan Ayub. Wah, itu luar biasa sekali. Ya, kita bisa melihat bagaimana cara kerjanya iblis ini. Ya, pencobaan yang jatuh ke atas Ayub ini luar biasa. Memang iblis yang pergi, tetapi buktinya yang bekerja itu siapa? Ya, iblis segera mengkoordinir, wah gitu ya, cara kerjanya ya. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 15 itu ada orang-orang Seba yang dipakai untuk ya merampas atau memukul penjaga-penjaga, semuanya mati. Semuanya habis oleh orang-orang Seba. Iblis yang pergi, tapi orang Seba yang bekerja. Ayatnya yang ke-16, Ayub 1 ayat yang ke-16 ya, iblis mendatangkan api dari langit juga bisa. Ya. Ya, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba. Iblis yang pergi dan iblis menciptakan api dari langit. Bisa iblis itu. Wow, ya. Kemudian ayatnya yang ke-17 ini ya, cara kerjanya iblis ya. Iblis yang pergi ke Ayub, tapi di dalam ayatnya yang ke-19, tiba-tiba angin ribut itu bertiup dan bersarang pada dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Anak-anaknya Ayub mati dengan cara iblis mendatangkan angin. Wah ya, ini begitu menakutkan. Tetapi ya, meskipun Ayub ini begitu berat, ya kita kenal toh Ayub ini adalah orang yang tahan banting, orang yang mengalami ujian yang sangat berat, orang yang menang terhadap ujian. Tapi saudara, kenyataannya pada saat Ayub ada dalam pencobaan yang bertubi-tubi ini, Ayub itu sempat berpikir ya dalam hatinya ini. Ya, kita lihat di dalam Ayub 16 ayat 9. Ayub 16 ayat 9. Ya, dalam pikirannya Ayub ini, wah murka Tuhan menerkam dan memusuhi aku. Wah itu ayat luar biasa ini ayat ini. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Jadi rasanya ketika pencobaan itu datang, Allah telah menghancurkan dirinya itu dengan kejam. Jadi ketika dalam pencobaan itu seperti itu perasaannya Ayub. Ayatnya yang ke-12, Ayub 16 ayat 12. Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Wah saudara, apa yang dikatakan? Kira-kira apa yang terucap ya sehingga tulisan ini ada sebagai kesaksian perasaannya. Ayub merasa Allah itu seperti membanting dirinya. Menyakitkan sekali. Ya. Bahkan ayatnya yang ke-14, ia merobek-robek aku. Menyerang aku laksana seorang pejuang. Ya, dalam terjemahan lain itu seperti melukai aku secara berulang-ulang. Ya, seperti seorang raksasa yang ingin menelan aku. Jadi begitu beratnya. Bayangkan, Ayub yang dikenal memiliki iman yang kuat, ketika ada dalam masalah, dalam pencobaan, ini bisa tertulis. Kesaksian perasaannya itu, betapa beratnya ujian. Ya, bahkan Ayub merasa Allah itu menjadikan dirinya itu sebagai orang yang berpenyakit. Saudara tentunya tahu dari ujung kepala sampai ujung kaki yang terus menerus dia tertelungkup dalam debu, dalam duka cita, dalam penderitaan. Ya, Ayub
menikmati bukan kenikmatan yang indah dalam pencobaan, dalam ujian itu. Kain kabung telah kujahit pada kulitku. Jadi penderitaan itu rasanya sudah melekat di kulitnya. Begitu menyakitkan, sudah menjadi pakaiannya duka cita itu. Ya, kain kabung itu. Artinya apa, saudara? Begitu beratnya. Sampai Ayub ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, sebenarnya ini bagaimana sih Tuhan? Apa sih maksudmu ini Tuhan? Yang benar aja Tuhan. Ya, kira-kira begitu ya. Di dalam ayatnya yang ke-17, ayat 16, Ayub 16 ayat 17, sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih. Artinya Ayub merasa semuanya ini aku alami dengan kondisi aku ini tidak salah apa-apa. Aku hidup benar, tidak ada kesalahan. Tetapi saudara, supaya Ayub tidak terus-menerus mengungkapkan kata-kata yang negatif seperti itu, Allah mengingatkan kepada Ayub. Allah memberikan peringatan-peringatan supaya Ayub ini jadi berubah. Dan benar saudara, Ayub lebih mendengar suara Tuhan. Ayub mendengar pimpinan Tuhan. Ya, seperti kita ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Supaya Roh Kudus itu memimpin kita. Sehingga kita tidak meluapkan kata-kata yang negatif, yang merugikan kita itu. Nah, itulah yang membuat Ayub akhirnya sadar bahwa kata-katanya itu tidak penting, tidak berguna bagi hidupnya. Maka Ayub mulai berubah dalam hidupnya. Perubahan itu ditulis di dalam Ayub 42 ayatnya yang ke-6. Ayub 42 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Apa saudara? Aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, penyesalan yang luar biasa. Kenapa? Aku sampai terucap kata-kata yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Seolah-olah menuduh Tuhan. Sudah berbuat ini dan itu, ya, seperti yang kita baca tadi. Tuhan ingin agar kita semua nih dengan pertolongan Roh Kudus mengingatkan kita, menuntun kita supaya kita tetap berjalan di dalam jalan kebenaran. Sebab apa? Melalui berbagai ujian yang kita hadapi itu pasti ada sesuatu yang Allah ingin dapatkan. Saudara tentunya ingat dalam surat Roma 8 ayat 28 bahwa Allah itu dapat turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau Tuhan mendatangkan ujian, walaupun itu iblis yang pergi tadi, saudara, Allah ingin menciptakan ada sesuatu yang lebih indah. Dalam segala perkara Allah turut bekerja, yaitu dalam segala ujian, untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah, ternyata Bapak Ibu, seseorang itu kalau sudah selesai, kalau sudah lulus dalam ujian, baik ujian pada waktu mau mencari kerja, nah, saudara, diuji dulu. Ujian pada waktu mau mencari sekolah, diuji dulu. Ketika lulus, ya betapa besar sukacitanya. Allah ingin sukacita yang seperti itu, lulus dari ujian, ya, itu akan menghiasi kehidupan kita sebagai pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Coba kita lihat dalam Ayub 20 Ayub 23 ayat 10. Ini ayat yang sangat terkenal nih. Kesaksiannya Ayub ketika mengalami ujian-ujian itu. Bagaimana penerimaan Ayub terhadap ujian itu? Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wah, ini tujuannya Allah. Ya, timbul seperti emas. Emas yang keluar dari ujian. Begitu mulia, begitu berharga, begitu bernilai. Kehidupan anak-anak Tuhan, mengapa Tuhan izinkan banyak ujian ini dan itu
dan ini lagi, dan itu lagi. Tuhan ingin membuat kita ini senilai emas murni. Ya, begitu mulia di hadapan Tuhan. Jadi mari kita tanggapi ujian-ujian yang kita hadapi. Karena apa? Tuhan ingin kita ini keluar sebagai emas. Dan puncaknya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus anak Bapa di sorga itu juga diuji. Meskipun dia adalah Allah yang maha tinggi yang menjadi manusia. Tetapi dia juga harus diuji. Bahkan diujinya itu sampai mati. Apakah tetap setia? Apakah tetap mengasihi Bapa di sorga ketika menjadi manusia dan harus diuji? Di dalam Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bukan mati lanjut usia, tapi mati, dipaksa untuk mati. Ya, walaupun pada akhirnya Yesus itu bukan dibunuh oleh orang, tapi dia menyerahkan dirinya. Kuserahkan nyawaku. Saudara, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, itulah yang Allah ingin tanamkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup kita ini memang harus melalui ujian ini. Sebab tanpa ujian, seperti tadi saya katakan, tanpa ujian manusia itu tidak akan bisa bertumbuh menjadi matang. Jadi ujian itu harus supaya ada kematangan dalam hidup kita. Percayalah, kalau Allah memberi pertolongan, kekuatan kepada Ayub, Allah juga memberi pertolongan, kekuatan kepada kita semuanya. Sekarang yang terakhir yang diuji itu adalah diri kita, ya. Hidup kita ini juga akan diuji. Karena Tuhan menginginkan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua menjadi bertumbuh dan matang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, diujinya itu dengan cara apa Tuhan menguji kita? Ya, Tuhan akan menguji kita ini terhadap tawaran dunia ini. Apakah Bapak, Ibu, Saudara mengikuti tawaran dunia ini atau mengikuti Tuhan? Yang adalah roh yang selalu berbicara kepada kita semuanya ini. Saya akan baca dalam Galatia 6 ayat 16. Galatia 5 ayatnya yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi semua diuji, baik kita, saya sebagai hamba Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebagai anggota jemaat, semua diuji. Apakah hari-hari ini kita mau lebih mendengar suara daging kita ini, keduniawian ini, atau lebih hidup menurut roh? Saudara, sebab dalam Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu menuruti daging, nah ini ya, artinya tidak tahan dalam ujian untuk lebih menuruti suara roh, pimpinan roh yang Tuhan sudah curahkan dalam hati kita untuk memimpin kita, tapi ditolaknya, lebih menuruti daging. Roma 8 ayat 13 ini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi hari-hari ini adalah tantangan bagi kita. Apakah hidup kita ini ternyata hamba Tuhan yang menuruti daging, anggota jemaat yang menuruti daging, atau yang menuruti roh? Mari kita pikirkan hari-hari kehidupan kita. Supaya kita didapati orang yang bijaksana. Orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita ini yang harus membuat keputusan untuk memilih. Saya mau memilih hidup dipimpin oleh Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Ya mari kita selalu membuka hati kita terhadap firman Tuhan. Oleh pertolongan Roh Kudus, firman Tuhan itu akan selalu membawa kita kepada seluruh kebenarannya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 2, ini saudara ya.
ketika kita menghadapi ujian, mana yang harus kita dengar? 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini adalah tujuan hidup kita. Saudara, ujian terhadap kita adalah ujian tawaran dunia ini. Apakah kita lebih mendengar tawaran-tawaran dunia ini? Mau enak, mau seneng, mau dimuliakan di dunia ini. Mari kita mau mendengar suara Tuhan. Mau menggerakkan hati kita ini yang selalu ingin air susu yang murni. Mencari kehendak Tuhan, mendengar suara Tuhan. Ya, mungkin saudara berpendapat, oh nanti saja kalau saya sudah tua, ya saya tak banyak-banyak baca Alkitab. Kalau saya sudah terbaring ya di rumah saja, saya tak banyak-banyak mendengar renungan firman Tuhan. Wah, saudara, tidak. Ya, kita mulai sekarang. Ya, di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 sebagai ayat yang terakhir. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang. Dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Artinya apa saudara? Hari inilah gunakan kesempatan saudara. Ketika ujian itu datang, aku mau lebih banyak mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan sejak sekarang ini. Tidak tunggu tua, tidak tunggu sakit. Tetapi selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat, kita mau menang terhadap ujian. Aku lebih mendengar suara Tuhan Allahmu lewat renungan firman Tuhan. Seperti Bapak Ibu Saudara-saudara pada pagi hari ini. Ya puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara setiap kali mendengar firman Tuhan selalu ada pewahyuan yang baru. Ya, kita pasti mendapat pengertian yang baru. Ya, kita baca berulang-ulang, kita dengar berulang-ulang, firman Tuhan selalu membaharui kita dan menyempurnakan kita sehingga kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu kondisi kami seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang menghadapi banyak ujian. Di dalam Alkitab ada banyak orang-orang yang harus diuji. Sejak manusia pertama sampai sekarang ini kita hidup juga harus diuji. Karena Engkau menghendaki kematangan hidup kami ini setelah kami menang dari ujian. Itulah sebabnya di tengah-tengah dunia yang gelap ini, berikan kami kekuatan oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang Engkau curahkan memenuhi kehidupan kami, memampukan kami untuk mendengar suara-Mu memimpin kami, mendengar suara-Mu menuntun kami, untuk kami mempunyai rasa haus, rasa lapar akan firman-Mu, sebab lewat kehausan, lewat rasa lapar akan firman-Mu ini, Engkau akan banyak berbicara menuntun hidup kami. Dan kami beroleh hati yang bijaksana ketika kami lebih menuruti tuntunan firman-Mu. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat yang saat ini sedang menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Kami percaya Tuhan menyertai. Immanuel itu tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang terus berharap akan kasih setianya. Terima kasih, kami sudah sambut firman-Mu, serta kami peralaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberi persembahan pada pagi hari ini, mari kita mendengar firman persembahan dengan judul Iman sebagai sarana persembahan kita kepada Tuhan. Kalau ditanya secara pribadi demi pribadi yang hadir di ibadah online pada pagi hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara datang beribadah kepada Tuhan? Adakah Bapak Ibu Saudara membawa persembahan? Pastinya kalau diminta untuk mengangkat tangan, pasti semuanya atau sebagian besar datang dengan membawa persembahan. Ya.
Apakah Bapak Ibu Saudara mengetahui persembahan Bapak Ibu Saudara diterima atau tidak diterima? Pastinya Bapak Ibu Saudara pun, ya, beberapa di antara saudara akan mengangkat tangan, bahkan mungkin banyak yang tidak mengangkat tangan karena mungkin mereka tidak tahu apakah persembahan mereka diterima atau tidak, ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas tadi, mari kita membuka bersama dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 7. Kejadian 4 ayat 1 sampai 7. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni dari lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain, ya, dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Katakan amin. Ya, semenjak kecil atau sekolah minggu kita sudah diajarkan yang namanya persembahan. Persembahan adalah bukan sesuatu yang asing di telinga kita. Seperti Kain dan Habel, ya, mereka berdua sudah sangat familiar dengan yang namanya persembahan. Mereka berdua datang kepada Tuhan dengan dengan membawa persembahan, ya. Mereka berdua datang kepada Tuhan bukan dengan tangan yang hampa, saudara-saudara, tetapi masing-masing membawa persembahannya sesuai dengan hasil yang mereka dapatkan. Kain dan Habel tahu bagaimana sikap mereka terhadap persembahan. Mereka berdua, ya, kepada Tuhan, ya. Kain, kita melihat bagaimana sikapnya Tuhan terhadap Kain. Kain tidak mengindahkan, Tuhan tidak mengindahkan Kain, ya. Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Sedangkan Habel persembahannya diterima dan Habel pun diterima oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam Kejadian 4 ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Alasan inilah yang tidak dimiliki oleh kakaknya, yaitu Kain. Adakah Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini yang hadir di ibadah online membawa persembahan tanpa iman, tapi disertai dengan ketakutan, kecemburuan, kemarahan, atau keterpaksaan? Mari kita memeriksa hati kita kembali. Mari kita bertanya-tanya lagi kepada hati kita. Adakah iman untuk korban persembahan yang akan kita berikan untuk pekerjaan Tuhan di GBDI Maranatha Malang? Semua pasti ingin seperti Habel. Korban persembahannya dan Habel diterima oleh Tuhan. Syaratnya hanya satu, iman. Mari kita katakan iman. Iya, mintalah iman kepada Tuhan, ya, sehingga persembahan kita tidak sia-sia, tidak percuma. Allah kita adalah Allah pribadi yang selektif, bukan Allah yang serba menerima persembahan kita tanpa memeriksa terlebih dahulu. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini setelah kita memeriksa hati dan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan dan kita bawa dengan syukur kepada Tuhan
baik persembahan maupun persepuluhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagaimana Habel yang Kau terima dan persembahan yang Kau indahkan, seperti itu juga ya Tuhan terjadi bagi kami jemaat GBDI Maranatha Malang, bahkan jemaat Tuhan yang hadir di ibadah online. Kami percaya ya Tuhan, kami telah memeriksa hati kami. Kami mohon iman yang datang daripada Tuhan. Kami membawa persembahan dan syukur serta mengembalikan milik Tuhan dengan percaya kepada Engkau. Dan kami percaya persembahan pada pagi hari ini boleh menyenangkan dan menyukakan Engkau. Kuduskan dan sucikan dan layakkan guna pekerjaan Tuhan di GBDI Maranatha Malang. Terima kasih ya Tuhan, kami memberi persembahan pada pagi hari ini dengan iman dan percaya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat memberi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, kembali Bapak Ibu Saudara, tundukkan kepala. Kami percaya Tuhan sudah memberi kuasa kepada setiap umat yang percaya akan Yesus Kristus. Tetap terus urapi setiap kami Bapa di surga, agar kami tetap dapat bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Memberkati setiap jemaat yang sudah mendengar dan mengikuti ibadah, dan kami percaya Tuhan Yesus sudah menguatkan iman kami. Memberkati juga setiap anak-anak-Mu Bapa di surga, agar setiap tindakan boleh berserah kepada Engkau Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu, keselamatan yang sudah Tuhan limpahkan kepada setiap kami. Haleluya. Kami mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Kami doakan jemaat yang sakit, tidak dapat beribadah, kiranya Tuhan menolong. Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupan setiap jemaat. Berkati setiap jemaat yang sudah bekerja, setiap usahanya, sekolah, kuliah, dimanapun Tuhan sertai agar boleh alami penyertaan Engkau Tuhan. Demikian juga berhasil bersama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita ajaib. Haleluya. Ya, tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau bernama itu. Amin. Ya.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah online kita pagi hari ini. Tetap semangat dalam menjalani setiap kehidupan kita, tetap dekat kepada Tuhan, biar Tuhan yang memimpin dan menyertai senantiasa kehidupan kita. Jangan lupa untuk Bapak Ibu Saudara terus membagikan link YouTube GPDI Maranatha Malang ini untuk semakin banyak orang boleh datang kepada Tuhan, banyak orang boleh semakin diberkati dan mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online pagi hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah online kita minggu depan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin.